karena kan gini, bakat itu kan dikasih gratis sama Tuhan. Bicara soal bakat, Iya ya kan? Oke, betul. Gimana kita memaknai bakat itu menjadi sesuatu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi menginspirasi orang lain. Pertanyaan yang lucu. Kenapa disebut Ari Tulang? Apakah bentuknya seperti ini terus atau memang ada yang ini? Jadi gini, kalau dulu tuh di grup tari aku Muda Manggala Indonesia. Muda Manggala Indonesia. Iya, itu tahun 85-86. Pasti everybody knows. Ada 3 nama Ari. Oke, pertama Ari Tulang. Ada, jadi kalau dipanggil tiga-tiganya either nengok atau nggak nengok. Gitu. Soalnya malu tiga-tigaan. Nah akhirnya ada waktu itu almarhum Johnny Lewerisa ngeliat aku lagi Saya kenal sama Johnny. pakai celana pendek, kurus banget. Badan lo tulang ya, dia bilang gitu. Udah aku panggil lo Ari Tulang aja gitu. Johnny. Aku kenal juga. Oke. Nah, Ari yang satu lagi karena badannya gemuk, dipanggil Ari Daging? Bukan. Bukan, Ari Daging ada lagi sesudah itu. Oke. Ada yang badannya fitness, Ari Cornet. Ari Cornet aku tahu juga. Iya, itu. Nah, itu makanya ada Ari. Kalau Ari Daging gara-gara aku siaran di Prambors. Beda lagi itu. Selesai dia masuk Prambors, lo apa ya namanya gitu. Kan lo dari Tulang, lo Ari Daging aja. Nah, dari situ dia. Nama Ari Daging muncul. Gak mungkin seorang kakak Artul tiba-tiba sterek badannya gitu kan. Bisa aja. Gak mungkin tapi ya. Tapi tidak senyaman itu. Pokoknya kakak Artul apa adanya sekarang. Iya. Senyaman itu. Aku juga mau kayak begitu. Iya kan? Nah, sekarang ada lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Di bulan Ramadan ini, coba tolong itu pertanyaan di-up sedikit. Tidak kelihatan pertanyaannya. Nah kan. Pola menjaga makan. Waktu itu dengar-dengar cerita katanya kakak Artul sempet sakit. Iya, sempat sakit waktu itu kan lagi rame-ramenya COVID ya, tapi aku nggak kena COVID gitu, cuma kena paru-paru pada saat itu gitu. Tapi sekarang semua sudah dirawat. Udah nggak ada. Sedih banget waktu itu Ari Tulang sakit. Ya, aku juga nggak bilang ke orang-orang karena memang mau fokus untuk dirawat pada saat itu. Tapi alhamdulillah sakitnya itu sesudah bulan puasa. Dan begitu udah sembuh, tahun berikutnya bulan puasa lagi udah bisa berpuasa dengan. Kiat-kiat khususnya pada saat itu akhirnya dengan kondisi setelah sembuh atau baru sembuh masuk lagi periode Ramadan. Apa kiat-kiat? Sebenarnya nggak ada kiat ya, cuma yang penting kita menjaga pola makan aja sih ya. Jadi kan ada orang yang kadang-kadang gini, begitu puasa, begitu masuk buka dia makan segala macam hanya untuk kepengen memuaskan rasa laparnya. Nah aku sih nggak cukup istilahnya apa takjil ya, gitu. Takjil. Hanya kue-kue aja 2 atau 3 buah, minum susu, air putih, udah kemudian sholat, udah selesai. Nanti baru habis taraweh jam 8:30 jam 9 baru makan. Itu juga kadang-kadang karena udah minum susu segala macam udah kenyang. Betul. Akhirnya kita juga merasa. Iya, akhirnya kita makan malam juga sekedarnya. Tapi memang pada saat sahur makanku nggak banyak karena memang selera nafsu makan juga saat sahur tuh nggak. Kenapa Kak Artul pilih-pilih? Iya enggak, karena kan tidur ya, bangun tiba-tiba disuruh makan. Oh iya. Nah itu kadang-kadang itu juga kadang makanya harus cukup buat nanti seharian. Tapi karena nggak biasa ya udah makan. Dan itu tidak ada kendala atau harus ada menu-menu khusus? Enggak. Yang harus minum misalnya makan apa buah vitamin ini tertentu? Ya pokoknya memang buah ada, ada gitu itu selalu. 4 sehat 5 sempurna. Ya hampir sempurna lah. 4 sehat aja 4 sehat, oke. 4 sehat 5 sempurna. Sayur nggak terlalu soalnya nggak terlalu suka. Oke. 4 sehat 5 sempurna. Gitu aja sih. Yang penting balance, jaga makanan. Meditasi nggak Kak? Aku enggak. Tapi dulu sempat ikut terapi TAT-nya almarhum Reza Gunawan. Itu hampir kayak meditasi sih. Tapi dan itu menyenangkan. Menyenangkan ya. Oke. Jadi banyak sekali sebetulnya keluarga campur-campur yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Tidak hanya mengukur dari pola makan kita supaya tetap terjaga kesehatannya, terutama perut. Ya nggak sih Kakak Artul? Mungkin bisa juga dengan aktivitas yang lain. Benar nggak sih Kak? Benar. Oke. Tapi memang sebenarnya puasa itu buat aku adalah kita begitu dekat dengan pencipta kita gitu Kak. Bahwa sensitivitas kita juga lebih tinggi, lebih dalam. Betul banget. Gimana yang mungkin di hari-hari biasa komunikasi kita kan gini, Tuhan tuh ada nggak jauh dari kita, dekat di hati kita. Ya, kita yang malah menjauhi. Iya, maksudnya karena kesibukan kita nggak dengar bisikannya, benar sekali. Petunjuknya. Nah, ketika puasa itu kadang-kadang begitu dekat hingga seperti istilahnya nih suara ketika dia mengingatkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, kita bisa lebih peka mendengar gitu loh. Gitu. Nah itu tuh luar biasa. Makanya aku setiap di akhir Ramadan suka kadang-kadang sering mau nangis gitu. Ngebayangin
udah mau selesai gitu. Padahal Sedih ya. iya itu Untuk bisa rasanya semaksimal mungkin memanfaatkan Ramadan momen itu, kedekatan kita iya di kan, situ. untuk berlomba mencari berkah dengan Iya, bagaimana caranya kita untuk tetap selalu bisa apa ya, memberikan yang terbaik kayak gitu. iya, iya, iya. Ya, betul-betul sekali. Meningkatkan kualitas ibadah kita juga. Oke. Karakternya Kakak Ari selalu bajunya loose, santai, ada aplikasi ornamen-ornamen berhubungan ini. Lebaran mau pakai baju apa? Nggak. Nah ini yang bikin sedih sebenarnya Kak. Di keluarga kan ada mama, papa, kakakku, dan aku. Iya. Nah ini mereka tiga-tiganya udah nggak ada. Oh, iya, Jadi iya. udah papa 2007, mama 2017, kakak tuh 2002. Belum lama. Jadi kadang-kadang kalau sekarang Lebaran tuh bingung. Kalau dulu tahun Lebaran mau pakai baju ini buat sholat bareng sama papa, sama kakak gitu. Iya. Sekarang kadang-kadang orang dari keluarga juga jarang ada yang datang karena kan papa mama yang dituakan pada sekarang udah nggak ada. Jadi aku yang harus datang ke keluarga yang Iya. lain. Tapi kebayang begitu udah mau sholat Id sendiri gitu. Kadang-kadang mau dandan juga nggak. Nangis kalau gitu sedih banget. Iya, Ya, udah kebayang aja kayak gitu Jadi kan. kalau ditanya Lebaran pakai baju baru, pakai baju apa, aku nggak kepikiran. Lebih kepikiran kangen sama mereka aja. Iya. Kalau bicara soal keluarga adalah sesuatu hal yang sangat sulit kita hindari, dari rasa haru, Iya. ya kan, dari rasa bahagia. Iya, iya. Di balik itu ada rasa kepedihan dan kesedihan, Rasa rindu. rasa rindu dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Seorang Ari Tulang yang Mama Ira tahu, Kakak Artul, Om Artul, nggak ada matinya ceritanya begitu kalau kata orang bilang. Mampu untuk memanfaatkan setiap kesempatan, setiap momen-momen istimewa dalam hidupnya agar lebih bermanfaat lagi untuk dirinya, untuk banyak orang. Contoh yang paling simpel, paling suka untuk menggoda saya dengan menggunakan aplikasi seperti contohnya berada atau sedang berlibur di tempat yang lain. Saya sering sekali tertipu dengan Kakak Artul. Ya itu salah satunya cara untuk menggoda saya sampai saya pada akhirnya keluar gitu di IG story atau Kakak Artul lagi di mana? Gak ada apa-apa kan, cuma pakai aplikasi aja gitu. Sementara aku enak sekali hidupnya gitu kan. Jadi tidak mungkin lah, boleh kita merasakan kesedihan dan segala macam, tapi kita tidak boleh untuk meratap ya Kakak Artul. Iya benar. Jadi harus move on terus, iya kan? Iya. Kakak Artul ada pertanyaan ini dari netizen. Apa? Apa syarat utama kalau mau jadi koreografer seperti Ari Tulang? Aduh, syarat utama ya pertama memahami tarian dulu ya. Oke. Jadi aku mungkin termasuk yang beruntung learning by doing atau otodidak Kak. Tapi kalau misalnya ada orang pengen jadi koreografer yang sekarang kan banyak sekali nih kesempatan kursus nari sekolah. Iya, nari, banyak gitu, ya. sanggar apa. Jadi menurut aku sebenarnya iya belajar ya menurut aku itu. Jadi pernah ada orang waktu itu nanya ngobrol sama aku, Mas, aku pengen dong jadi seperti Mas Ari Tulang. Dia bilang gitu. Waktu itu kamu mau jadi apa? Aku pengen bisa main film. Dia bilang gitu. Aku tanya, kamu kursus acting ya? Enggak. Nah, Terus kamu makanya Iya. jadi kayaknya orang ngelihat kita di sekarangnya, nggak ngelihat prosesnya orang untuk menjadi seperti itu yang paling sekarang. penting, betul. Jadi kalau menurut aku ketika kamu pengen menekuni sesuatu profesi ya kenali, pelajari, pahami, maknai. Kenali, pelajari, pahami, maknai. dalam hal apapun. Iya apapun. Pada saat Misalnya kayak naik sepeda, iya, kita lihat dulu sepedanya kayak apa. Oh Iya ini ininya. ya, goesannya. Gitu. Ya. Oke. Terus pelajari Kring-kring. sini. Ya, goesnya gini, Ya. keseimbangan Iya. gitu. Gitu. Setelah itu kita tahu Terus pahami. bahwa Pahami, oke, kita harus seimbangnya gini, badan kita harus jaga, Oke. baru kita goes jalan. resultnya adalah tetap akhirnya berhasil gitu. Iya. Tapi semua prosesnya, filosofinya seperti itu. Iya, nah memaknai adalah kita bisa bikin ini, kita bisa bikin gaya sepeda, cara nyetir yang apa, atau kita olahraga, itu apa Yang penting maknai? basicnya udah tahu kan? Iya. Basicnya udah tahu kan? Ya kayak menyanyi kan juga. Iya. Belajar teknik Betul. vokal, Iya, nyanyi semuanya harus pakai ada. feel, Betul. itu kan memaknai. Betul. Ini udah keseringan jadi juri kita. Ya, jadi juri ya kan? Iya, dulu pernah bareng ya. Kakak Artul suka Idola kayak gini, cilik. tapi kok udah bener-bener kayak begitu-gitu, kelar gitu kan. Sementara aku di tengah gitu. Kakak Artul aman-aman, tapi ya ini Tegur sama Mama Ira.
Waduh. Jatuh gara-gara ini pesertanya masih anak-anak katanya gitu. Tapi dia kan nyanyi lagu orang dewasa. Ya gitu. Sabar Kak Artul, acara anak-anak Kak, gitu ya. Pokoknya luar biasa deh Kak Artul. Satu pertanyaan terakhir. Ini udah pasti mau konsisten terus nih, koreografer, sutradara, pemain film, atau mau nyobain bidang lain nggak? Sejauh ini sih, alhamdulillah ya Kak, di dunia seni ya, menari, koreografer, Ya, bahkan menyanyi juga pernah Iya, waktu betul. itu, kemudian acting di film barengan ya Iya. dirimu Iya, juga. betul-betul. Jadi rasanya, terus jadi sutradara musical juga Iya. udah pernah. Iya. Kalau Kebayang. ditanya mau yang apa, rasanya udah bersyukur banget. Tapi memang sempat kepikiran kepengen menyutradarai layar lebar film. Aku ikut. Aku ikut. Tapi itu kalau ngelihat stamina-nya sutradara di film itu aku nggak tahu aku sanggup apa enggak. Iya itu. Sebulan. Itu PR loh Kak. Sumpah, Iya. Itu PR banget. Dan aku salut banget pada sutradara film yang bahwa mereka bisa konsisten, mereka bisa sampai malam, malah kadang sampai pagi, walaupun ada astrada. Iya. Tapi untuk menjaga mood pemain, menjaga alur cerita itu ya. Nggak bisa cuma duduk aja. Iya. Aku sebagai seorang sutradara tapi Ya, tidak kita harus tahu ingat tuh adegan sebelumnya apa ya, Iya, apa bagaimana betul. merangkainya. In detail loh itu, continuity-nya, segala macam. Ya. Tapi sebenarnya kalau dengan sekarang aku udah dapat, aku udah bersyukur sekali bahwa ibaratnya ini profesi aku bukan hanya sebagai seorang seniman Kak, tapi juga beribadah. Dalam arti kata talenta dari Tuhan, dan kita mensiarkan talenta itu dengan berbagai, bisa kita bikin Kita Cinta, bahwa orang nonton mereka terinspirasi, itu kan kayak membuka gerbang mereka, terus mereka melihat juga, oh kayak misalnya aku bikin opera Ainun, aku bilang sama pemainnya, kalian di sini bukan tampil berakting atau bernyanyi, tapi mengabarkan bahwa kekuatan cinta almarhum Bapak Habibie dengan Ibu Ainun itu luar biasa. Nah itu adalah tugas kita sebagai istilahnya perpanjangan tangan Tuhan untuk mengabarkan kebesaran cinta manusia melalui opera Ainun itu. Jadi orang yang nonton, misinya adalah membangkitkan emosional penonton untuk memahami makna sebenarnya dari keagungan Tuhan melalui cinta. Kayak ini gimana sih Kak Artul nih? Hebat banget sih. Nggak, kadang-kadang orang tuh kadang-kadang berpikir tidak mungkin dengan segala hormat, mungkin tidak sedalam dirimu, mungkin. Jadi hanya sampai di batas 1-2, mungkin 3-4 gini. Atau belum berkesinambungan. Tapi kalau statement dari Kak Artul barusan tuh sepertinya sangat-sangat general gitu ya. Malah aku ngelihatnya malah menciut ke satu hal yang sangat solid gitu. Ngerti gak sih Kak? Payung dari semua itu aku ngeliatnya kayak begitu gitu. Iya, bersyukur dengan talenta yang kita punya. Oke. Syuting yuk Kak. Yuk. Sutradara. Farel mau ikut Kak. Lampu sudut. Oke, keluarga campur-campur tidak terasa kita sudah waktunya pamit sekarang. Ya kan, sebentar lagi persiapan mau buka puasa, mau beli takjil, ya kan? Aku tahu. Rafa, nanti ya tunggu Mama ya. Mama mau beli kue, apa tuh namanya? Kue lupis, ya. Sampai ketemu ya. Keluarga campur-campur, terima kasih banyak loh. Kak Artul, I love you. I love you more. Wah, nih sebetulnya satu lagi sebentar, jangan mati dulu sebentar. Satu ilmu beda guru, dia jago kalau ngebaca orang. Saya takut, saya mau permisi aja. Terima kasih campur-campur, semua ada di sini. Wow.